dengan ketat banget. Jadi ini tuh kalian kalau bisa lihat ini tuh bener-bener cuma segini doang kain lebihnya. Ya patah ya. Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Guys, hari ini aku bakalan cerita tentang seragam pramugari, guys. Nah, jadi di sini aku bakalan cerita kayak sebetulnya enak nggak sih gitu dipakai? Sebetulnya nyaman nggak sih dipakai? Kalau misalnya kalian melihat kayak seragam pramugari kan kalian pasti udah punya bayangan sendiri dong kayak seragamnya itu kayak gimana. Kalau misalnya yang di Asia mungkin banyak yang modelnya kebaya-kebaya gitu atau mungkin yang modelnya jas yang. Nah, di sini aku bakalan ceritain ke kalian seberapa nyamannya, seberapa nggak nyamannya, seberapa banyak kompartemen seberapa banyak kayak kantong-kantong yang bisa kalian pakai di seragam itu, dan ya apakah itu sebetulnya efisien untuk kita bekerja atau enggak sih gitu. Nah, di sini aku bakalan bahas semuanya, guys. Oke, langsung aja guys. Nah, oke guys, aku langsung aja bakalan bahas seragamnya pramugari Singapore Airlines. Oke guys, nah di sini aku udah ada seragam SQ. Aku bakalan pakai nanti buat kasih kalian lihat supaya kalian ada gambaran kayak gimana. Nah, tapi sebelumnya aku bakalan kasih tahu kalian kalau misalnya seragam SQ itu ada 2 piece kayak gini guys. Jadi ini emang atasan sama bawahan gitu. Jadi atasan sama bawahannya itu dipakai terpisah gitu ya guys, bukan kayak dress gitu maksudnya. Nah, ini itu atasannya kayak gini, kayak apa ya, kayak baju biasa sih. Nah, terus udah gitu bawahannya ya kayak gitulah, rok panjang biasa. Nah, kayak gitu guys. Nah, oke, aku bakalan mulai dari atasannya dulu ya guys. Nah, ini tuh atasannya. Atasannya kan kayak gini ya guys. Nah, ini itu dia resleting gini guys. Nah, tuh. Jadi menurut aku ini resletingnya enak banget sih. Jadi karena dia tuh apa ya, enak aja gitu loh, nggak usah kancing-kancing kebanyakan atau nggak usah sangkut-sangkutin gitu. Atau kalau misalnya bajunya ketat gitu, terus ini modelnya kancing-kancing gitu kan pasti kayak kebuka gini kan guys ya, kayak kurang bagus lah ya gitu kalau misalnya sampai kayak ketarik-ketarik gitu. Kalau ini itu dia pakai resleting guys, jadi tuh bener-bener yang ketutup semuanya gitu loh guys, nggak bakalan ada bolong-bolongnya di tengah gitu. Nah, itu aku suka. Nah, terus guys, selain itu yang aku suka juga guys dari baju seragam ini adalah guys, kalian lihat ini tuh patternnya itu kan bunga-bunga ya guys, kayak batik gitu kan. Nah, ini itu guys, mau abis kalian cuci, masukin mesin cuci, keluar itu tuh kayak udah langsung rapih, kayak nggak usah di setrika lagi gitu. Jadi dulu sih ya emang sih ada teman-teman aku yang kayak rajin-rajin gitu, mereka tetap setrika seragam mereka. Tapi kalau aku guys, kalau aku tuh dulu kayaknya kayak nggak pernah sih aku setrika sama sekali gitu, karena setiap kali udah keluar dari mesin cuci aku tinggal prek gitu, terus aku gantung. Habis itu ya udah besokannya tuh kayak udah langsung licin aja gitu guys, kayak nggak perlu disetrika sama sekali. Ini aku nggak setrika nih guys, ini tuh kayak nggak kelihatan leceknya kan, maksudnya ya ada sih sedikit gitu, mungkin di sini ada lipetan gitu, tapi kan karena gambarnya juga bunga-bunga jadi tuh kan nggak gitu kelihatan lah ya guys. Nah, apalagi seragam kita itu lumayan pas body, lumayan ketat gitu, jadinya itu dia kali ya yang bikin baju kita itu nggak kelihatan lecek banget gitu. Nah, selain itu guys, kalau kalian bisa lihat baju ini kan kayak modelnya begini ya guys, kayak agak Sabrina gitu loh, agak lebar gitu loh bagian dada sininya kebukanya. Nah, jadinya pasti cewek-cewek pasti tahu kalau misalnya BH itu ya paling nyaman ya emang nyangkutnya ke atas sini gitu ya. Nah, aku sukanya dari seragam ini adalah walaupun kalian bisa pakai BH, kalian itu bisa banget pakai BH yang ada talinya kayak gitu. Nah, karena di sini itu guys, dia itu ada kayak kancingnya gitu nih, kalian bisa lihat. Dia ada kancing kayak gini. Nah, jadi tali BH kalian tuh kalian jepit di sini, terus udah gitu dimasukin begini. Cek gitu. Nah, terus ini tali BH-nya deh gitu. Jadinya kan kelihatannya rapi dan tali BH-nya juga nggak keluar-keluar gitu. Karena kan ini emang agak besar gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak nyangkutin aja tali BH kalian, pasti tuh bakalan kayak keluar-keluar ke sini pas kalian kerja gitu. Nah, itu dia aku sukanya ada ini nih, ada kaitan tali BH ini gitu. Itu sih guys yang aku paling suka. Nah, sekarang aku udah sebutin ya guys yang aku suka-sukanya. Berikutnya guys, yang
Yang sebetulnya aku nggak terlalu suka adalah ya guys, ini itu jujur ya pengalaman pribadi banget gitu ya. Ini tuh guys seragam ini tuh bener-bener kan kalau di SQ itu ya guys, kita itu seragam dibikinnya itu di tukang jahit sendiri. Jadi pada saat kita masuk ke SQ, kita itu langsung diminta untuk pergi ke tukang jahit gitu guys di Singapura. Tukang jahitnya ada di Singapura. Nah, jadi tukang jahit itu bakalan ukur badan kita gitu. Jadi seragam kita itu gak ada ukurannya SML gitu ya guys. Yang kalian udah ada SML terus tinggal pergi ambil ke departemen seragam misalnya kayak gitu. Nah, kalau di Singapura Airlines itu nggak ada yang namanya kayak gitu, karena seragam kita guys itu tuh bener-bener di tailor made. Jadi istilahnya mereka bener-bener ukur badan kita baru dijahit gitu guys. Jadi nggak ada size yang namanya XS, SML gitu-gitu, nggak ada. Nah, jadi setiap seragam itu unik gitu loh. Nah, kalau misalnya kalian kehabisan seragam atau apa, terus kalian mau pinjem seragam sama temen gitu, itu juga pasti ada aja yang beda gitu, karena emang baju itu tuh didesain untuk badan kalian aja gitu. Jadi istilahnya kalian mau pinjeman seragam juga agak-agak susah gitu, antara ya kegedean atau kekecilan, atau kalau emang size-nya emang mirip-mirip pun tapi misalnya dia sininya lebih lebar jadi sini kalian agak kesempitan, ya pokoknya kayak gitu-gitu lah guys. Karena kan body kita masing-masing setiap orang kan unik ya guys ya. Ada aja mungkin yang kalian lihat gitu, lihat sekilas atau secara pandangan gitu mungkin sama gitu ya, ya kurang lebih lah gitu ya tipe-tipenya gitu. Tapi sebetulnya kalau misalnya kalian ukur lagi gitu ya, mungkin aja yang satu tuh pinggangnya lebih kecil, terus ininya lebih kecil gitu, tapi yang satunya lagi itu sininya lebih besar, misalnya bagian bahunya lebih lebar gitu, terus tapi pinggangnya misalnya lebih kecil lagi gitu daripada yang si A misalnya, yang kayak gitu-gitu loh guys. Jadi itu dia kenapa kalau misalnya kalian itu nggak bisa pinjeman seragam kalau di SQ gitu, karena ini juga di tailor made gitu guys. Dan biasanya itu mereka bikinnya itu sesuai pas body. Yang aku bilang pas body di sini ini nih bener-bener yang pas body, yang ngeceplak body kalian gitu ya guys. Jadi tuh bukan yang kalian tuh nggak bisa yang kalau kalian tarik tuh masih ada banyak sisa kain bisa diginiin gitu, tuh nggak ada gitu guys. Ini tuh bener-bener yang pas body banget gitu, yang bener-bener ngebentuk badan kalian. Nah, itu dia guys, karena mereka bikinnya kayak gitu, itu tuh sebetulnya ya guys, kayak ketat banget gitu loh rasanya. Sebetulnya sih kalau dibilang ketat banget, enggak. Cuman tuh karena ini seragamnya guys, nggak bisa stretch sama sekali. Ini tuh kayak seragamnya tuh, apa ya, bahannya tuh kain katun gitu dan nggak bisa stretch. Jadi tuh kalau misalnya, gimana sih, kayak kalian pakai korset aja kan bisa melar ya guys ya. Kalau ini tuh nggak bisa melar gitu. Jadi tuh waktu itu aku ngerasa, aduh, pas aku baru awal-awal masuk gitu ya, ini belum mulai kerja guys, masih di training kan, ada beberapa hari kita diminta untuk pakai baju seragam ini gitu ya. Itu tuh aku ngerasa, aduh gila nih, pakai baju seragam aja udah capek banget rasanya gitu, karena aku jujur nggak biasa banget gitu pakai baju yang ketat dan nggak bisa di stretch sama sekali gitu. Jadi aku berasa pinggang aku di sini tuh kayak ketat, kayak nafas aja tuh susah gitu loh guys gitu. Padahal ya mungkin karena aku lebay aja sih ya, karena nggak biasa gitu. Nah, tapi setelah beberapa lama sih emang akhirnya kebiasaan juga sih, karena kan ya udah mau nggak mau gitu kan harus pakai terus-terusan gitu setiap kali, jadi akhirnya kebiasaan juga. Nah, terus udah gitu yang paling pertama, baju seragam pertama aku sih, itu aku inget banget, itu tuh aku bener-bener ngerasa tersiksa banget pakai itu, karena menurut aku tuh kayak ketat banget gitu loh. Karena waktu itu tuh kan tahun pertama ya guys, berarti seragam pertama, tahun pertama itu kita masuk. Nah, itu pas begitu datang dari Indonesia, itu tuh kita dikucuk langsung pergi ke tempat tailor itu gitu guys, diukur badannya dan segala macam. Terus udah gitu dia langsung kasih tahu kita kalau misalnya kita pakai seragam SQ ini kita harus pakai kayak push up bra supaya kelihatannya lebih bagus gitu, supaya lebih berisi gitu lah ya guys. Nah, terus udah kayak gitu kita juga harus kayak gimana, pokoknya dia kasih tahu gitu. Terus udah kayak gitu, ya udah dong, kita cuman namanya juga anak baru ya guys ya, kan kita ya aja gitu ya nggak sih guys. Nah, nggak taunya gitu ya guys, pas seragamnya jadi, terus mereka tuh bawa ke tempat training waktu itu seragamnya jadi. Terus kita coba nih di tempat training itu gitu kan. Pas begitu dicoba, gile guys, aku tuh ngerasa kayak waduh,
kok ketat banget gitu ya. Terus tuh karena waktu itu juga ada trainernya gitu kan di sana liatin kita lagi fitting gitu kan guys. Nah terus trainernya tuh kasih tahu terus ke tailornya, iya kalau oh yang ini nih dia tarik gini guys, dia kan kita pakai seragam gini ya guys, udah ketat gini, terus trainernya tuh tarik gini, ini masih longgar, kurang bagus katanya kayak gitu, ini masih bisa dikecilin katanya kayak gitu. Terus tuh yang baju pertama itu batch aku, kita semua tuh bajunya ketat bener, parah banget deh. Aku ingat banget tuh baju kita ketat banget. Dan aku ingat banget ada satu temen aku yang sampai bilang katanya, gila ini baju kita ketat banget, apalagi kalau misalnya kita naik berat badan gitu guys, kayak mungkin selama training atau selama apa gitu kita naik berat badannya, berarti kan atau perut kita habis makan gitu tambah besar misalnya ya, otomatis kan ya namanya habis makan pasti perut tambah besar dong ya kan. Nah itu tuh langsung kelihatan banget gitu guys, kayak langsung ketarik kainnya. Terus tuh kayak udah kayak itu guys, tau gak sih, udah kayak kue lepet gitu, tau gak sih, kue lepet. Setelah itu tahun kedua kan guys, tahun kedua itu kita dapat seragam lagi. Jadi setiap tahun itu kita dapat seragam 4 set. Nah tahun kedua aku inget banget, tahun kedua aku pergi ke tailor yang sama tuh. Terus udah gitu aku bilang sama antinya yang bikin anti gitulah ya, tante gitu. Aku bilang sama antinya, anti aku belum makan, aku bilang kayak gitu, aku belum makan jadi jangan terlalu ketat ya. Pokoknya nanti kalau udah makan kan bisa ini perutnya lebih besar, jadi jangan terlalu ketat. Pokoknya padahal ya guys, sebelum aku pergi ke tempat tailor itu aku pasti makan dulu. Terus udah gitu aku tetap bilang sama antinya, anti aku belum makan, jangan terlalu ketat, nanti kalau nggak muat, aku bilang kayak gitu. Aku selalu aja kayak gitu, tau gak sih guys, sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, pokoknya kayak gitu terus. Nah akhirnya setelah tahun-tahun yang aku bilang aku bohong itu, aku bilang aku belum makan, akhirnya barulah aku berasa kayak lebih lega gitu loh pakai seragam. Aku tuh berasa lebih kayak bisa nafas gitu guys. Berikutnya rok. Nah ya roknya itu dari karet gitu. Jadi roknya tuh sebetulnya lumayan nyaman lah dipakai. Terus sama di resleting juga. Terus di sini ada kaitannya gitu, Terus dikait aja. Tada. Nah, tapi roknya ini, nih kalian bisa lihat, ini kan roknya rok panjang gitu ya guys. Tapi ini itu guys, belahannya lumayan tinggi sebetulnya. Mana ya belahannya? Nah, belahannya sampai sini. Nih, belahannya sampai sini nih guys. Untungnya itu dia modelnya model sarung gitu guys. Jadi walaupun belahannya tinggi, dia yang dalamnya itu kayak agak ketutup gitu sih. Jadi ada satu layer lagi gitu kan, kayak gini ininya, lumayan dalam gitu. Jadi nggak gitu gimana banget lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian kalau jalan sih masih nggak terlalu kelihatan. Kadang tuh kalau misalnya lagi di kalau lagi di airport gitu, kadang kan angin suka kenceng gitu ya guys ya. Nah ini tuh kadang suka terbang kayak gitu. Terus jadi tuh kayak kita jalan tuh kayak kayak walaupun pakai rok panjang tapi kok kayak kelihatannya kayak pakai rok mini gitu, karena ininya terbang terus dah kayak gitu, kaki kita jadi kelihatan semua gitu guys. Nah itu sih, tapi ya di situ aku nggak gitu ada masalah apa sih sebetulnya, karena aku berasa juga lebih nyaman. Kalau misalnya ini belahan yang nggak tinggi, pasti itu kan kita jalannya otomatis lebih susah gitu. Kalau misalnya kayak kebaya yang tradisional gitu guys, itu kan pasti kayak jalannya lebih susah gitu kan. Dan nggak mungkin juga dipakai untuk pramugari, jadi seragam pramugari, karena kan gimana pun juga tujuan utama seragam pramugari ini selain untuk terlihat cantik atau terlihat menarik, terlihat bagus dipakai gitu, tapi kan juga harus fungsinya itu untuk bekerja gitu ya guys ya, bukan cuma untuk fashion show. Nah jadi kan nggak mungkin juga kalau misalnya pakai yang lurus banget ke bawah gitu. Nah kalau misalnya emang ada kenapa-napa lah istilahnya, kan kita harus lari, harus cepat, harus gerak cepat gitu kan. Nggak mungkin dong kita pakai jalan cicit gitu karena kehalang sama roknya gitu kan, nggak mungkin gitu guys. Oh ya, nah kalau misalnya di seragamnya ini ya guys, ini tuh sebetulnya kalau kalian lihat dari luar, kita itu nggak punya yang namanya kantong sama sekali di seragam kita. Bajunya udah jelas-jelas nggak ada kantong sama sekali nih, di sini tuh nggak ada kantong sama sekali. Nah di rok ini kita ada kantong guys, tapi kantongnya cuma seiprit-iprit begini. Ini tuh seriusan kecil banget nih. Ini tangan aku satu masuk aja udah langsung full.
Ini tuh nggak bisa masuk apa-apa. Ini tuh biasanya kita cuman buat taro ini apa tuh kayak catatan kecil gitu, atau enggak kayak nih, size-nya cuma segini doang nih guys kantongnya. Tuh. Tangan aku aja lebih gede. Ini tuh biasanya kita cuman buat taro kayak catatan-catatan notes gitu. Jadi biasanya kita selalu bawa-bawa kayak post-it pad gitu loh guys. Post-it pad itulah yang muat di sini gitu guys. Nah biasanya cuman itu aja sih yang bisa kita masukin. Selebihnya kalau kita mau masukin tuh ya kita harus lipat sampai kecil baru kita masukin kayak gitu. Itu dia guys seragam kita. Nah nih guys, sekarang aku udah ganti seragam kita. Nah jadi ini dia yang aku tadi bilang dengan ketat banget. Jadi ini tuh kalian kalau bisa lihat ini tuh bener-bener cuma segini doang kain lebihnya. Cuma segini doang guys. Dan ini tuh yang bukan yang bisa stretch gitu loh. Ini tuh bener-bener yang bahan katun dan gak bisa stretch sama sekali. Tuh nggak bisa stretch sama sekali gitu guys. Nah itu dia kenapa kalau misalnya kalian pakai seragamnya tuh terlalu ketat gitu malah jadinya nggak nyaman banget gitu. Nah dulu ini tuh seragam aku yang udah lumayan nggak terlalu ketat banget karena dulu itu yang aku bilang paling ketat itu kan yang pas tahun pertama aku ya guys. Aku inget banget tahun pertama aku itu pas aku pakai seragam ini tuh bener-bener kayak ketarik banget gitu guys. Jadi kayak di sini tuh kayak nih ditarik lagi gitu kayak gini gitu guys. Jadi tuh kayak bener-bener tuh kayak kue lepet banget gitu kan guys tuh. Kayak ada garis-garisnya gitu. Dan aku nggak tahu mereka sukanya kayak gitu. Sukanya yang kayak bener-bener bajunya itu ketat dan pas body banget. Emang sih kalau misalnya pas body gitu emang kelihatannya lebih bagus. Kelihatannya lebih ada bentuk badan kita gitu guys. Nah di sini yang tadi aku bilang ini yang bisa untuk apa tuh? Untuk sangkutin tali BH nih. Tali BH aku terus aku masukin ke sini. Nih, kayak gini kan tali BH-nya dimasukin, terus tinggal diklip deh. Mana klipnya? Tak, gitu. Nah, udah dia aman di situ, dia nggak bakalan lari-lari kemana-mana. Nah, gitu sih guys. Berikutnya, nah yang tadi aku bilang ada kantong kecil gitu kan guys. Ini kan kalau dari luar kan nggak kelihatan ya ada kantongnya sama sekali. Nah, kantong kecil kita itu adanya di sini guys. Jadi di belakang rok ini gitu, di belakang rok ini. Gitu, bukan di luar sini ya guys kantongnya tuh di sini gitu, di sini. Nah nih aku ada pen SQ. Nah di sini bagian sini tuh kan kayak ada tempat buat kita taruh sesuatu gitu. Nah nih kalian lihat kan ini tuh kan. Nah biasanya bagian sini itu bagian keras sini kita tuh suka taruh pen gitu, taruh pen dimasukin aja satu gitu di sini. Terus ini kaitnya itu ke dalam situ guys. Jadi kaitnya itu bukan keluar. Ya patah. Ya. Oke jadi kaitnya itu bukan di luar begini gitu. Kelihatan nggak sih? Jadi semuanya dimasukin gitu lah guys. Sebenarnya menurut aku ini tuh agak-agak aneh gitu guys. Jadi kalau misalnya ya ada penumpang mau pinjem pen gitu ya, kita tuh harus kayak begini-begini gitu. Terus kasih begini. Kayak menurut aku kayak apa ya? Agak aneh nggak sih guys? Kayak kok ngeraba-rabanya di sini gitu, which is kan ini udah deket banget gitu sama area dada kita gitu ya kan. Masa kita ngambil pennya kayak gitu. Menurut aku sih itu aneh ya guys. Cuman ya udah gitu deh karena emang seragamnya kayak gitu guys. Oke guys, itu aja video untuk hari ini. Semoga kalian suka sama video ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga. Bye bye.